Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana Suara Minang TV dimanapun berada, basobok kembali kita di dalam program yang biasa kita laksanakan setiap malam Ahad malam, tepatnya Ahad malam dalam program Halo Warganet bersama Ambo, Fred Azwansa dan Desmanis. Iya, le sehat Bu Des? Alhamdulillah, Pak Bu Des. Iko tema kita pada malam ini kok sedang viral mana kok Bu Des? Sedang viral Pak Fred, tapi sebelum kita masuk ke tema kita Pak Fred, kita sapa dulu penonton setia Sarominang TV. Pastinya. Nah, selamat malam kepada seluruh penonton setia Sarominang TV di mana saja berada. Bertemu kita pada malam hari ini di edisi Halo Warganet Ahad 27 Februari 2023. Ya. Dan kami all crew Sarominang TV selalu mendoakan seluruh penonton setia Sarominang TV selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga Pak Fred, kita juga turut berbahagia. Alhamdulillah. Apa tuh? Ucapan selamat kepada pimpinan redaksi Sarominang TV Bapak Rizal Dican yang baru pada beberapa hari lalu beliau baru patang. Beliau mendapatkan anugerah dari Allah seorang putra yang telah lahir ke Patang di Rumah Sakit BP Batam. Iya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Nah, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa. Bisa jadi menjadi generasi penerus Minang TV kok. Betul sekali. Baik penonton, pada malam hari ini kita akan mengambil tema dengan judul apa Pak Fred? Minangkabau nan gadang ota dan nan kanai ota. Minangkabau nan gadang ota nan kanai ota. Penasaran penonton dengan apa yang akan kita kupas pada malam hari ini? Tapi Pak Fred, sebenarnya di Halo Warganet ini, program Halo Warganet ini sebenarnya adalah kita itu menerima kritik, saran, masukan yang bersifat membangun dari seluruh masyarakat Kota Batam khususnya dan umumnya seluruh penonton Suara Minang TV. Cuma nan malam kini kok nampaknya khusus iko. Khusus karena iko ala viral. Iko terkait dengan generasi muda Minang nan ala lupo jo adai. Nah, ala lupa jo ada. Tapi tetap saja Pak Fred, kita menerima kalau ada yang ingin tetap berinteraksi secara langsung, memberikan masukan atau kritik tentang Batam khususnya maupun di luar Batam. Di luar Batam. Nah, Pak Fred, penasaran penonton dengan apa yang akan kita kupas pada malam hari ini? Tetap ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Dan jangan lupa penonton like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Siaran YouTube kita dan fanpage Facebook Suara Minang TV. Suara Minang TV. Oke. Jadi Giko Budes, Ambo membaca sekilas tulisan dari beliau kok. Beliau kok mungkin alah lamo di rantau dan katiko balik kampung mencari perubahan dan sangat drastis di Minangkabau, baik di Kota Padang, Bukit Tinggi dan yang lain-lainnya, khususnya di ranah Minang. Karena beliau mencari lah banyak generasi muda nan hilang, bahkan lupa dengan adat. Kalau kita dulu-dulu waktu kete-kete, karena berang saja orang gaek, walaupun hendak nan kandung, pasti nan kandung itu akan mengecek onde tarimo kasih banyak alamaingi anambo. Alamajan anak ambo. Nah, iko yang nyetimbul, yang resahkan beliau buat dalam sebuah tulisan dan kapatangko terbit di Harian Singgalang. Beliau itu siapa Pak Fred? Beliau itu adalah Pak Dirwan Ahmad Darwis, seorang ya bisa dikatakan pemerhati budaya Minang dan bahasa Minang. Budaya Minang dan bahasa Minang. Walaupun beliau orang Bukit Tinggi kok. Beliau asli orang Minang, tapi memang beliau masa kecil beliau di Minang gitu. Masa kecil beliau di Minang. Setelah sekolah dan akhirnya merantau. Nah, dengan perjalanan hidup beliau pulang ke kampung halaman. Nah, di situ beliau melihat perubahan-perubahan dan beliau tuangkan dalam sebuah tulisan. Jadi ketika Amo membaca tulisan-tulisan beliau kok Budes, ampe pokok bahasan yang memang menjadi
keresahan beliau salamoko ketika beliau pulang mencari keadaan di ranah Minang. Dan pertama sekali adalah masalah HAM dan keberlangsungan kebudayaan. Nah, itu menjadi keresahan bana karena lah banyak anak muda kita nan ndak tahu ledo. Ndak tahu bukan berarti tidak mengenal. Inyo mengenal, cuma inyo ndak paham. Jadi maksud beliau kok tidak tahu kok bukan berarti tidak mengenal, tapi ndak paham. Nah, itu yang mulai terkikis di generasi muda Minang kita. Dan kedua terkait dengan Minangkabau yang ndak tahu diri. Nah, itu agak kalau awak mencari kalau mendanga sih nggak tahu diri itu agak kasar kan? Kalau mendanga gitu kan ya Pak Allah gitu nggak tahu diri. Itu bahasanya. Bahasanya kan. Nah, itu yang menjadi keresahan beliau. Dan ketiga adalah pengamalan dari adat basandi syarak basandikan kitabullah yang indah seimbang. Itu nan paling penting yang kini alah hilang akibat dari pengaruh teknologi informasi. Dan keempat adalah manfaat dan mudarat dari modernisasi dan globalisasi. Nah, kita bahas Cece atau Mbak kok? Ya, dibahas Cece. Dibahas Cece. Jadi terkait dengan HAM dan keberlangsungan kebudayaan lokal. Di Sumatera Barat khususnya, kalau orang luar mungkin wajar nggak tahu dengan kebudayaan lokal. Tetapi kita nan ranji dari Minang, nan ketek gadang di Minang, alah banyak lupa dengan kebudayaan lokal. Dan apalagi kini kok orang luar banyak mengagungkan HAM. Padahal budaya itu lebih dulu timbul daripada HAM. Contohnya Pak Fred. Nah, kita dari berita yang kita baca dari media yang kita angket malam ini. Nah, itu bersembunyi di balik HAM. Nah, maksudnya bersembunyi di balik HAM itu apa sih gitu? Kenapa kok mengatakan bahwa adat itu hilang dan semuanya bersembunyi di balik HAM? Nah, jadi dulu waktu kita ketek-ketek kalau pai sekolah, pai mengaji, mada atau tangka lah. Kalau orang kalau mada orang masih bisa mencerna. Tangka aku kadang-kadang kan kato nanalah hilang. Tangka. Kalau orang tua-tua tuh tahu tuh, pajakku tangka bana, mada bana. Nah, dulu ketika kita pai mengaji, indak bisa saya sakit, guru mengaji pasti berang. Di sekolah pun C7. Nah, kini tindakan-tindakan seperti itu diberlakukan kembali di sekolah-sekolah. Nah, orang tua-tua kok langsung berang. Kok bisa anak kami dilacui, anak kami dibinjek, anak kami dipicik. Nah, itu apa sebagai guru ndak punya hak. Padahal tugas guru itu sebenarnya ndak ada, bukan hanya mengajak anak, tapi mendidik. Nah, itu kini orang banyak berlindung dengan HAM. Akhirnya itulah yang hilang di Minangkabau. Jadi Pak Fred, bersembunyi di balik HAM. Jadi kalau dulu zaman kita ketek-ketek dulu, kalau di kampung itu kita melakukan suatu kesalahan, enggak usah melakukan kesalahan, mengaji. Nah, itu guru mengaji itu menyediakan rotan atau pasti ada sejenisnya lah gitu. Jadi kalau salah kita ikhlas lagi. Kita ikhlas. Nah, kan itu kan ambil lepak kan? Gitu. Tetapi orang tua itu tidak ada, malah beliau menyerahkan sepenuhnya gitu. Ketika anak mengadu ke orang tua kok balik memerangkan awak. Itu. Sama pun sekolah pun seperti itu. Dulu masih ingat kadang telingo kayak di kalau telingo masih mending ikut biasa. Yang isiko kok ikut sakit sabana sakit budes. Kalau kita kan itu sakit sabana sakit tuh. Kalau enggak pusing nanti pio. Aku masih tekan aja tuh. Ketek-ketek karena pio pusing enggak bisa juang baraja. Kama saya karena juang kata ya. Mengadu lah pulang. Mengadu pulang sampai di rumah kan bilang wah anglan mada. Tapi kini, apa yang terjadi kini gitu? Setiap langkah guru sebagai pengajar dan pendidik ketika berbuat itu
Anak mengadu ke orang tua. Mak, ambonya piu, pusing ambo ikut. Nah, datang orang tua kok tiba ke Kalau sekolah. masih di PIU itu masih ini. Kadang cuman di berangan sakete, ngadunya banyak. Mengadunya banyak. Di sekolah orang tua di Nah, sekolah. tiba orang tua ke sekolah kan. Pak, ambo tidak pernah memberangan anak ambo di rumah do, Pak. Pak, aku apa bisa berani memberangan anak? Jadi kadang-kadang ambo miris. Iko menyerahkan anak ke sekolah untuk atau diajar pengetahuan. Kalau hanya untuk diajar pengetahuan, tugas guru lah selesai. Tapi kok anak bodoh, jangan guru nanti salahkan. Nah, itu nanti jadi gini banyak. Makanya setiap tindakan guru, baik itu guru mengaji di surau-surau, musola, musaji, ataupun guru-guru nanti sekolah, ketika salah sakit saja, anak tuh banyak mengadu. Akhirnya orang tua tuh menyerang. Nah, alasannya itu adalah HAM. Memang kita tidak pungkiri akibat perkembangan teknologi informasi banyak orang tua mencari berita, mencari pengetahuan. Itu boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan itu hilang, berlindung di balik HAM. Maksud dari guru-guru itu adalah elok. Tetapi karena orang tua kok egonya lah tinggi, akhirnya enggak nemu, pokoknya enggak boleh. Kadang-kadang guru lalita pasrah, tapi kalau bekonya salah, maja anaknya enggak rancak, enggak pandai, orang tua lo memang menjajah guru kau lihat, Pak kok enggak bisa Pak maja anak ambo, lah buruk nilainya jadinya. Itu namanya salah satu contoh berlindung di balik HAM. Di balik HAM. Akhirnya sabananya kalau nan apa dilakukan oleh guru-guru kita kok itu bukan budaya, lebih kepada adat maja. Cuma itulah mulai hilang. Mulai hilang mana? Sampai kini. Dengan kemajuan teknologi. Zaman. Apalagi anak-anak kita kini kok kalau ndak punya HP-nya, ama makaknya kamaknya tuh menangis saja dijadinya. Bila para lu marawong sampai dapat HP. Nah, itu nan babayo. Sabana itu elok kalau berlindung di balik HAM, tetapi pisahkan HAM itu seperti apa? Ada itu seperti apa? Ada itu seperti apa? Budaya seperti apa? Budaya seperti apa? Oke, Pak Fred. Ya. Sebelum kita lanjut, Pak Fred, kita sapa dulu penonton kita yang sudah lah banyak penonton dong. Ya. Rida Yose Rizal, selamat atas kelahiran putra Pak Pimpret Rizal Dican. Terima kasih Udo. Sasladarni, mantap, terima kasih Ibu. Kemudian ada Altaf Naufal Ali, assalamualaikum host-host yang hebat, semoga SMTV semakin jaya. Terima kasih. Host baru SMTV kok mah. Iku ada lo nyekecon mana? Untuk bu host tuh. Itu tadi tagala itu baru menjali kan. Di meja Teh Talo Pinang. Apa itu Bu host katanya gitu. Iya. Enggak Pak PJ, itu tetala biasa, kalau tetala tapai tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Tapi kami juga mengajak kepada seluruh pemirsa Dunsana Suara Minang TV interaksi secara langsung melalui pesan-pesan yang disampaikan, dari chat-chat yang disampaikan, tanggapan terkait apa yang sedang viral kini kok Budes. Karena walaupun kita dirantau, kita tetap harus tahu, paham, dan mengikuti perkembangan tanah Minang. Karena kadang-kadang yang kebanyakan kini, orang lah banyak lupa. De asik marantau, tiba pulang mencari, lah gadang iko, lah rancak iko. Yang nyocali perkembangan fisik, tapi budaya indah. Itu nan salah. Ambo pernah masuk di tahun 2022 ke Patang. Nan lucunya generasi muda kawak kini kok, tapi orang asing malah sangat interest dan sangat senang, menyenangi budaya Minangkabau. Sampai adonan pengen baraja, batari piring, main talempong, malamang tapai, marandang, ado pulo nan pengen ikut makan bajamba.
Kalau makan bajambako kan jarang Bu Des jadi kok. Kalau awak kalau ngikuti makan bajambako biasa acara-acara pengangkatan datua, pada agak gala, itu nang kita basobo. Kalau barale jarang gini kok yang bajamba. Biasa bajambako atau kita mencalik di Batagak Gala. Di Batagak Gala di Kampuang ya. Batagak Gala di Kampuang. Nah, Batagak Gala di Kampuang makan bajamba itu merupakan kebudayaan. Dan itu yang harus dilestarikan. Tapi generasi muda kita kok tidak tahu jonan itu. Kalau inyo paling suku tahu jo lagu Minang. Itu memang betul. Iya. Tapi budaya Minangkabau itu bukan hanya lagu. Ada istiadat, ada tari-tarian, ada pulo petatah petitih, dan banyak lagi. Mari sama-sama kita sebagai generasi muda kembalilah memahami, mengenal, dan mencintai kebudayaan kita Minangkabau. Itu Bu Des. Makanya jangan pernah berlindung di balik HAM dengan alasan HAM, tapi awak tidak paham dengan budaya. Itu salah. Kita harus paham dengan budaya kalau memang kita pengen berlindung di balik HAM. Tetapi harus kita pisahkan HAM itu seperti apa. HAM kalau yang mampici anak orang itu bukan HAM. Hak azazi manusia itu adalah hak hidup. Nah, kini kok HAM itu yang malah hak dilindungi, itu nan salah. Katanya kalau di menurut siapa tadi tuh Pak Darwis. Darwis tadi itu bahwa HAM itu adalah ciptaan Barat. Nah, Ciptaan Barat. Jadi kalau dari maksudnya di Siko HAM dan apa tadi? HAM dan keberlangsungan kebudayaan lokal tersebut. Jadi juga termasuk salah satu dan kondisi kalau dulu malu. Kalau kini di tempat wisata sudah vulgar lagi. Pulang kita ke Padang Bu Des, pulang kita ke Bukit Tinggi Bu Des, mencari anak gadih sampai jam 2 balik, jam 1 malam duduk baduo basamo-samo di tapi lawi itu. Onde yo bana sadia. Kalau dulu lambe saya pulang di Makau piak kata orang kayak. Ya, jadi dari hasil penilaian dan penelitian dari Pak Darus itu sendiri ya Pak Fred belum mengibaratkan Minangkabau zaman dulu ada pameonya sayang di anak dilacue, sayang di kampung ditinggan. Nah, maksudnya Iko kalau sayang di anak iya diaja gitu. Harus. Tapi kalau kini cara didikan zaman dulu itu dilakukan maka guru akan berurusan dengan peraturan HAM. Kalau kini berurusan dengan HAM. Kalau yang seperti itu. Nah, bahkan yang lebih ininya belum melihat LGBT marak sekarang gitu. Kemudian perkawinan sejenis gitu. Itu dan berdasarkan penelitian saja Sumatera Barat kini marak dengan LGBT. Karena kenapa? Budaya itu hanya tinggalkan. Itu nan salah. Kita mencari di Padang khususnya, Ambo ndak memburukan kampung, tapi memang itu banyak pengaruhnya. Dan tidak murni memang orang lokal, tidak murni. Tetapi karena orang-orang yang lama dirantau, terus pulang, membawa pola gaya hidup yang di daerah-daerah kota besar, jalan biasa, ikut biasa, akhirnya orang-orang awak, generasi muda awak kok terpengaruh. Itu nan salah. Makanya kadang-kadang Ambo masih takana juwo waktu Pak Boy almarhum, Boy Lestari, terus orang-orang tua kita yang di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, apalagi kini Pak Fauzi Bahar yang Ketua Elkam, itunya sangat gencar, kembalilah ke adat, kembali ke budaya Minang. Jangan lupa di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itulah salah satu mengapa keresahan Pak Darwis iko nyetuangkan. Karena inyo mencari, inyo orang rantau, tapi inyo ketika pulang kampung, inyo ndak lupa jo budaya. Inyo ndak lupa. Dan juga beliau menyampaikan Pak Fred, sementara sekolah agama semakin lebih banyak, lulusan sarjana semakin lebih banyak gitu. Tapi
Jari api itu panggang jari api. Jadi adat Basandi Sara itulah hanya sekedar semboyan lah. Banyak pondok-pondok pesantren di Sumatera Barat yang terkenal. Pondok pesantren Buya Hamka, Tawali Padang Panjang, pondok pesantren Al Cali baru langsung berubah. Itu yang menjadi keresahan beliau. Itulah yang beliau tuangkan. Apalagi beliau sempat mengatakan dalam tulisan beliau kok, Minangkabau yang tak tahu diri. Kalau kita sebagai orang Minang, ndak usah Minangkabau dan tak tahu diri. Awak kalau dikata ndak tahu diri, saya pasti berang. Iku apalagi budaya ranah Minangkabau yang ndak tahu diri. Kalau mencari ndak tahu diri kok, kalau awak orang ngecek, ndak tahu diri lah hidup lama lah iko sanang masih jo tak iko parangeyang. Itu pula yang terjadi menjadi keresahan beliau. Allah hidup dengan perkembangan zaman di kota-kota besar, tapi tolonglah jangan tinggalkan budaya, jangan tinggalkan adat. Karena kenapa? Orang Minang kok sukses di rantau karena ingin mempertahankan adat. Ciri khas orang Minang itu adalah marantau. Marantau itu adat sabananya, kebiasaan. Jadi ada ikut dari sayang sebuah kampung, kebiasaan. Batinggan, apakah itu salah satu maksudnya? Iyo, sayang jo kampung batinggakan bukan berarti inyo melupakan, tidak. Inyo meninggalkan kampung bukan harus inyo melupakan kampung. Karena kenapa? Sajawa tabang buruang, inyo pasti balik ke kandang. Kakubangan juga. Begitu juga dengan orang-orang Minang. Sajawa orang Minang merantau, pasti inyo akan pulang membangun nagari. Banyak kini orang-orang Minang yang sukses, inyo balik kampungnya bangun nagarinya. Banyak juga orang-orang Minang yang sukses yang tidak pernah lupa dengan nagari. Nah, itu yang membuat beliau ulah jo budaya. Karena pola hidup ya salah satunya tadi LGBT. Ya kembali berarti kepada akhlak gitu loh. Minangkabau yang terkenal dengan adat Basandi Sara, Sara Basandikan Kitabullah hanya menjadi sebuah semboyan. Karena masjid itulah ditinggalkan, musola lah ditinggalkan. Tidak terjadinya ketidakseimbangan antara pengetahuan dengan agama gitu. Itu yang banyak ini Bides. Dan juga dari penelitian yang beliau lakukan bisa dikatakan bahwa hari ini kata beliau kebanyakan orang Minangkabau dari sisi kebudayaan sebagai suatu kaum mereka sudah tidak kenal lagi siapa dirinya. Tidak kenal. Banyak. Alias tidak tahu diri itulah maksudnya. Maksudnya begitu. Beliau tidak tahu lagi dari sisi kebudayaannya itu gitu. Nah, kemudian salah satu penyebabnya menurut beliau adalah karena mereka tidak tahu dan tidak paham sejarah kaumnya maupun bangsanya. Nah, karena sudah tidak diturunkan lagi mungkin gitu kan. Kalau dulu kan dari ada itu turun-temurun lah gitu ya. Mungkin sudah mulai perkembangan zaman tadi. Contoh di sekolah dulu diajarkan mungkin ada tentang sejarah budaya adat Minangkabau. Kini mungkin agak lebih ditingkatkan lagi gitu. Mungkin bisa jadi seperti di Melayu Pak Fred itu pendidikan Armel atau Arab Melayu. Nah itu harus ada gitu di dulu sekolah. Kita ada tuh di Padang tuh ada dulu tuh. Kami pernah baraja itu nama bukunya Bahtera. Bahtera. Itu Arab Melayu. Arab Melayu. Nah, berarti hampir-hampir sama lah ya Melayu. Kita dengan mungkin Melayu. Kemudian juga ada di Siko namanya seni budaya Melayu. Seni budaya Melayu. Kita seni budaya Minangkabau. Sedikit banyaknya seni budaya Minangkabau kok ada keterkaitan dengan budaya Melayu. Nggak bisa dilapeh. Karena kerajaan-kerajaan Melayu salah satunya adalah kerajaan Pagaruyung. Baak kok di Negeri Sembilan yang murni budaya Melayu. Itu budaya Minangkabau tetapnya pertahankan. Karena itu tadi, orang kita nan suku marantau, inyo ndak lupa jo budayanya, nyo kembangkan. Nah, itu pula yang kita cari kini kok di Batam, khususnya dari IKSB, dari Gema Minang, Ambo cari lah ada punya keinginan untuk membangun rumah gadang. Nah, itu salah satu cara untuk kita mempertahankan budaya.
walaupun kita di rantau. Apalagi mungkin kebanyakan anak-anak kita yang muda-muda kini itu lahir dan besar di rantau. Karena jadi, orang tuanya merantau. Iya, terkadang di sekolah pun kadang Pak Fred, apalagi di tingkat SD itu kalau ditanya, kampung asalnya mana? Saya dari Minang, Sumatera Barat, tahu gitu. Tapi mana kampungnya? Di Minang di mana? Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Budayanya nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Yang gitu. tahu orang Padang. Orang Padang. Padangnya di Ma. Nggak tahu, gitu. Itu nan salah. Ya, dan di situ juga Pak Fred beliau mengingatkan bahwa akan lebih celaka bila pemimpin itu tidak paham sejarah budayanya. Nah, ini menjadi salah satu mungkin bahan pertimbangan untuk memilih pemimpin di Minangkabau. Nah, mereka harus paham dengan sejarah kemanusiaan yang pada umumnya itu berbicara perilaku pada zaman silam. Beliau mengistilahkan jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, gitu. Itu menjadi semboyan orang-orang kini. Di situ tetapi nyanyo katakan jas merah jangan melupakan sejarah itu bukan lebih budaya. Itu harusnya yang harus kita timbulkan kok dari mawak berasal di Maranjiawa apa suku awak itu tolong jangan dilupakan walaupun awak anak pisang karena di Minangkabau itu kan matriarkat bukan patriarkat garis keturunan kan dari orang tua padusi walaupun orang tua padusi awak bukan orang Minang orang tua laki-laki awak bukan orang Minang bukan berarti awak lapeh tidak awak masih ada garis keturunan. Garis keturunan itu kan hanya untuk masalah yang ya tidak bisa dikatakan kalau dari budaya kita tidak boleh lapeh. Kalau matriarkat itu garis keturunan kan lebih kepada tanah pusako dan lain-lain itu merupakan adat juga di Minangkabau. Tetapi walaupun kita bukan orang Minang asli tapi masih ada darah Minang, jangan pernah kita lupakan budaya Minangkabau kok. Orang banyak kini nan suku pai ke Padang salah satu ke Minangkabau salah satunya apalagi Kapatang kok salah satu desa terbaik di dunia berada di ranah Minang. Salah satu desa terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Terindah dan terbaik di dunia. Itu di mana tuh Pak? Di Tanah Datar. Tanah Datar. Desanya? Itu kita cari lo dulu tuh. Tapi itu diakui. Sampai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno itu mengakui bahwasanya keindahan alam Sumatera Barat salah satunya itu yang membuat dunia mengakui desa terindah. Terindah bukan hanya dari pemandangan, tapi di desa itu ada budaya masih berlaku, masih dijalankan sampai kini. Kenapa orang luar mengakui kita malah melupakan? Orang kebanyakan orang-orang tuh senang dengan budaya Minangkabau. Salah satu contoh juga Pak Fred. Jadi kalau pendatang dari luar itu rumah gadang yang di Batu Sangka Istana Pagaruyung tuh selalu jadi objek tujuan utama. Tidak pun orang luar, orang kita saja kalau pulang ke Padang itu pasti mengunjungi rumah gadang. Kemudian pakai baju adat di dalam foto. Nah itu berarti bangga melihatkan ke dunia sebagai orang Minang. Orang Minang, walaupun ketika ambo barale, ambo tidak memakai adat iko secara penuh, tapi ketika ambo pengen berwisata dan iko ada kesempatan ingin mencoba balik baju anak daro, baju marapulai, duduk di Palaminan, itu sanang bana. Nggak ada orang yang nggak sanang. Di Buelo model makan bajamba, makan bajamba apa namanya? Makan balapak tuh apa lah mau jadi kalau di kampung ham itu? Tuh Desa Pariangan. Desa Pariangan. Itu di Kabupaten Tanah Datar tuh. Salah satu desa terindah di dunia, diakui oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Makanya pemerintah Sumatera Barat kini kok sedang menggalakkan pariwisata, bukan hanya pariwisata dalam artian kuliner, tapi datang ke pelosok-pelosok. Tapi Pak Fred, betul sekali kalau untuk di bidang pariwisata harus manflex base itu tidak hanya ke pariwisatanya gitu. Yang kita dari yang ditulis oleh Pak Darwis ini, beliau bahwa
generasi penerus itu sudah mulai lupa dengan adat istiadat. Iya. Nah, sekarang benar Sumatera Barat itu salah satu menjadi Tujuan destinasi wisata ya. Iya. Dan malahan sama dengan Batam akan menjadikan kota Sumatera Barat itu menjadi kota kota wisata ya. Nah, sama seperti Batam ya Pak Fred ya. Nah, tapi kita tidak harus ingat gitu bahwa sebenarnya adat kita itu yang kita turunkan ke anak-anak itu seperti apa gitu. Makanya cara untuk supaya kita tidak melupakan budaya, oke kita majukan pariwisata, tapi budaya Minangkabau tuh yang seperti apa sih sebenarnya? Itu yang harusnya itu yang menjadi destinasi wisata, bukan hanya sekedar pergi ke pantai, kuliner, makan lama. Tidak. Pemerintah Sumatera Barat, apalagi kabupaten kota kini, ini sedang galak-galaknya membuat desa wisata yang memang ada budayanya masih kental. Banyak itu, berlomba-lomba. Desa wisata, desa eko. Kok sadangnya galakan dari pemerintah. Karena itu salah satu tujuan untuk mempertahankan budaya lokal. Yang mulai tergerus dari anak-anak muda, baik yang di kampung, apalagi yang di rantau. Nah, Pak Fred juga itu salah satu event yang akan dilakukan oleh Gema Minang. Nah, itu ambo setuju. Sebagai organisasi Minangkabau, khususnya generasi muda yang di rantau, kita perkenalkan bukan hanya pada orang luar, ikolah kami ranah Minang, ikolah. Nah, jika kalian taraga pengen tahu lebih dalam, silahkan berkunjung ke Minangkabau. Terbuka penerbangan langsung baik dari domestik maupun luar negeri. Apalagi pemerintah kini, pemerintah Sumatera Barat sedang menggalakkan jangan sampai BIM itu masuk kategori menjadi bandara domestik. Karena pemerintah kita kini akan menghapus. Sementara di BIM sendiri penerbangan langsung dari Malaysia itu terus berdatangan. Nah, itu yang dipertahankan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah mempertahankan BIM tetap menjadi bandara internasional? Untuk pariwisata, tujuan pariwisata memperkenalkan budaya, bukan hanya kuliner. Jadi itulah makanya keresahan beliau nyokatokan Minangkabau ndak tahu diri, itu yang mulai lambe laun harus kita hilangkan. Mari sama-sama kita cintai kembali budaya. Benar sekali. Oke Pak Fred, nah sudah 2 ya poin. Sebelum kita masuk ke 3, kita bacakan dulu komentar. Iko ada Joko dari Ibu Mindi Ernita. Kok tando-tando kiamat itu Pak? Allahu Akbar. Jangan Bu, bukan kiamat dunia, tidak. Mungkin kalau ibu katakan kok tanda kiamat karena budaya yang mulai hilang, jangan sampailah. Itu masih takannya atau kampung. Nah, terus ada loh dari Pak Razak Piliang, sukses selalu Minang TV. Terima kasih banyak. Tim media Gema Minang. Tim media. Kita sebagai salah satu media partner dari acara Minang Fest, Suara Minang TV mendukung penuh apa yang akan ditampilkan di Minang Fest, khususnya tentang kebudayaan. Ya, karena di situ juga akan nanti proses mearak jamba. Nah, orang-orang muda gini enggak tahu arak jamba itu doh. Sangat enggak tahu. Apa isi jamba itu pun enggak tahu. Apa isi jamba itu enggak tahu. Terus kan jamba itu beko baalu gitu, nama pantun gitu baalu. Nah, itu enggak bisa anak muda gini. Ada anak muda gini dan tahan duduk sampai jam ketiga batagak galah. Nah, ada. Kita cari acara batagak galah tuh kebanyakan nan tua-tua dan duduk. Anak muda onde datang kawam baselo lamo-lamo sampai jam loh. Padahal itu budaya, itu andai. Nah, anak muda itu yang nak kamu. Tapi ketikanya dia gegala, inilah banyak memandang, nak mengarati hanya kata ndek Datuk Iko, hanya kata ndek Sultan Iko, hanya kata ndek Iko. Itu nan salah. Itu nan harus kita timbulkan kembali. Nah, terus pengamalan dari adat Basandisa. Saya tak paham cakap orang nih. Ini orang Malaysia. Malaysia kah? Nah, tak paham. Kemudian
Dari Pak Rizal Dican. Assalamualaikum Pak Auston Bos. Waalaikumsalam Pimpret. Waalaikumsalam Pimpret. Nah, kami juga di Suara Minang TV kok Budes. Kan kita punya program tuh setiap hari Sabtu malam Ahad Baradai. Nah, itu salah satu cara Suara Minang TV mempertahankan budaya walaupun kita di rantau. Nah, cuma kadang-kadang kita mencari apakah masih anak muda kita suka dengan acara-acara seperti itu. Karena kebanyakan anak muda-muda kok sukanya acara konser musik, nonton, pai jalan-jalan, dan acara-acara seperti koko yang harusnya kita bawa ke mereka. Padahal apa Pret, yang orang luar itu menyukai paling suka mana? Tapi kebanyakan anak muda kita gitu, nah mereka tidak mau mempelajari itu. Nggak namu sama sekali. Tapi kalau di kampung Pak Fred itu kalau tidak salah itulah Karang Tarunanya Mbak Alua lah mulai gitu kembali gitu. Ya. Dan kita yang tidak boleh lupa salah satu cara pemerintah Sumatera Barat mempertahankan budaya dengan kembali dalam susunan pemerintahan saja wali nagari. Wali nagari. Kalau dulu kan enggak ada tuh. Baru lo kini-kini mulai-mulai. Dulu kepala desa. Dulu kepala desa. Nah, kepala desa itu kan pemerintahan secara dari negara itu. Tapi kalau di Minangkabau enggak pernah ada kepala desa itu dulu. Itu wali nagari itu. Kini barulah kembali ke nagari. Nah, itu pun menjadi salah satu usaha pemerintah untuk mempertahankan budaya. Untuk mengenalkan budaya. Dan ambo cali kini-kini wali-wali nagari banyak nan muda-muda Budes. Iya, banyak nan muda-muda. Termasuk wali nagari kampung ini masih muda. Masih muda kan? Karena itu tadi. Inyo pengen ambo muda, ambo nak namu lu pojok kampung halaman, ambo ingin bangun nagari ambo. Ambo ingin bangun kampung halaman ambo. Bukan hanya dari segi fisik, infrastruktur, tapi dari segi budaya. Itu yang harus dipertahankan. Karena kalau di kenagarian kok wali negara itu selalunya dake jo nenek mama, dake jo bundo kanduang, dake jo alim ulama, yang acok kita sabuk jo tungku tigo sajarangan. Nah itu yang sampai kini masih dipertahankan. Karena pemerintah Sumatera Barat nak namu hilang. Itulah ciri khas kita. Tape-tape lain kan ada. Di mana? Di Jawa kepala desa, kepala dusun. Iya.